Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Anggraini dari kelas PI 4, program studi Psikologi Islam dari Fakultas Psikologi. Saya angkatan 2023. Saya berkuliah di UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mereview jurnal yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Personality, Trait, Stability and Change, yang mana artikel ini ditulis oleh Webke, Blaydorn, Christopher G. Hopworth, dan kawan-kawan. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021. Nah, isinya itu sendiri yaitu yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, kelemahan penelitian, kelebihan penelitian. Nah, dan juga di sini saya akan menjelaskan langsung dari abstraknya, yaitu sifat kepribadian sifat kepribadian manusia itu bisa dirubah sepanjang hidup seseorang karena pengaruh genetik, lingkungan, dan peristiwa kehidupan yang terjadi pada individu itu sendiri. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan dalam membentuk sifat kepribadian seseorang. Namun, gen atau lingkungan spesifik yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami. Nah, peristiwa kehidupan seperti pernikahan atau perceraian dapat mempengaruhi sifat kepribadian secara berbeda untuk setiap individu. Nah, yang dimana maksudnya tuh dari peristiwa tersebut tuh bisa mengubah sifat kepribadian manusia. Baiklah, lanjut lagi. Sebagai respon terhadap latar belakang psikologis dan situasi yang unik ini tuh bisa menjadi salah satu kompleksitas bagaimana biar jalan hidup seseorang tuh berkembang. Dengan adanya kejadian ini, manusia tuh bisa berkembang melalui kejadian-kejadian seperti ini. Adapun pendahuluannya, ciri-ciri kepribadian terus berubah sepanjang hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sifat kepribadian itu bisa berubah seiring bertambahnya waktu, baik itu melalui lingkungan hidup, genetik, dan juga pengalaman-pengalaman. Di sini dijelaskan sama seperti tadi, bahwa pengalaman hidup itu bisa mengubah seseorang tuh dari misalnya sifatnya kayak gini sebelum menikah, terus nanti berubah lagi. Setelah menikah pasti adanya perubahan dalam kepribadiannya, seperti itu. Dan juga ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini yang mana isinya para penulis menekankan kompleksitas interaksi antara individu dan lingkungannya dalam mempengaruhi perubahan trait kepribadian. Nah, untuk memperingatkan terhadap pandangan yang terlalu menyederhanakan dampak peristiwa hidup. Peristiwa hidup ini dapat memicu respon yang bervariasi pada individu yang berbeda berdasarkan latar belakang dan kondisi psikologis unik mereka itu sendiri. Nah, ini nih, individu itu bisa berkembang sesuai dengan pengalaman yang mereka dapat. Terus, dan ini tuh berbeda dengan orang lain. Individu ini tidak sama dengan individu itu tidak sama dengan individu ini, seperti itu. Apalagi pengalaman dan jalan hidup mereka kan berbeda.
Adapun metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan tinjauannya untuk mensintesis literatur yang ada tentang stabilitas dan perubahan trait kepribadian, mengambil wawasan dari pengaruh genetik dan lingkungan, peristiwa hidup, dan proses perubahan. Terus hasil dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan prinsip umum perkembangan trait kepribadian, menyoroti perlunya model yang lebih beragam yang mempertimbangkan perbedaan individu dalam merespon peristiwa hidup. Dalam penelitian ini menekankan keterbatasan dalam berfokus pada efek utama dari peristiwa hidup terisolasi pada perubahan trait kepribadian, menganjurkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas yang terlibat. Baiklah, pada kesimpulan ini dalam penelitian ini para penulis yang menulis jurnal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan individu dan faktor kontekstual dalam memahami perkembangan trait kepribadian, menyarankan pendekatan yang lebih beragam untuk mempelajari stabilitas dan perubahan trait. Penelitian ini di masa depan harus fokus pada mengintegrasikan pengaruh genetik dan lingkungan dengan perbedaan individu untuk mengembangkan model berbasis bukti tentang perkembangan trait kepribadian. Nah, kekuatan dalam penelitian ini memberikan tinjauan yang komprehensif tentang bukti ilmiah terkini mengenai stabilitas dan perubahan trait kepribadian, menawarkan wawasan tentang pengaruh genetik dan lingkungan, peristiwa hidup, dan proses perubahan. Nah, yang itu tadi sudah dijelaskan tadi. Kekuatan itu mengkaji seseorang atau mengamati seseorang itu bagaimana dia menjalani, ataupun bagi orang yang sudah mengalami pengalaman hidupnya seperti itu, mereka berkembangnya seperti apa. Nah, adapun kelemahannya yaitu para penulis di penelitian ini mengakui keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam menyederhanakan dampak peristiwa hidup pada perubahan trait kepribadian, dan perlunya model yang lebih canggih untuk menangkap kompleksitas yang terlibat. Nah, ini nih dijelaskan bahwa mungkin modelnya yang kurang kompleksitas, jadinya lemahnya di sini. Mungkin dalam penelitian ini mereka belum menemukan apa yang dicari, apa yang ingin mereka ditelitikan pada manusia yang sebenarnya, dan mungkin juga modelnya ini memanipulasinya, jadi tidak sepenuhnya bisa valid kayak gitu ya. Sekian, terima kasih dari saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.